Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur. Jumpa lagi di channel Petani Malang Selatan. Oke dulur, saat ini saya ada di lahan kedua saya di kebun cabai rawit kaliber. Ini cabai rawit saya ini udah cabai rawit tua dulur. Ini menginjak pembuahan yang kedua. Jadi ini buahnya ini sisa-sisa dari pembuahan pertama kemarin dulur. Jadi untuk cabai rawit saya ini dulur, ini varietasnya kaliber ya, secara keseluruhan kaliber. Ada yang hasil persemaian saya sendiri, ada juga yang beli dulur. Jadi kemarin itu saya menyemai sekitar 4 saset ya, 4 saset itu sekitar 8.000, tapi yang tumbuh itu ya sekitar 7 ribuan dulur, karena banyak yang dimakan bekicot sama belalang. Jadi untuk sisanya itu saya beli dulur. Untuk kondisi cabai rawit saya ini keseluruhannya sudah terserang bule dulur. Jadi di lahan saya ini banyak tempat wisata ya. Jadi bulenya pada datang. Tapi nggak masalah dulur, walaupun terserang bule, tapi buahnya juga masih lumayan ambior dulur. Ini sudah memasuki pembuahan yang kedua ya. Nih pembungaannya, kelihatan apa enggak dulur? Ini ya pembungaannya, contohnya. Nah, nih. Jadi ciri-ciri tanaman cabai kita yang menginjak pembuahan yang kedua itu, ketika buahnya sudah berkurang, itu bunganya kembali bermunculan dulur. Nah, ciri-cirinya seperti itu. Kalau sudah seperti itu, maka perlu dilakukan perawatan kembali untuk memaksimalkan pembuahannya dulur. Nah, kondisinya seperti ini. Ini sampai utara sana. Jadi pemetikan yang ke-16 kemarin, ke-17 ya, ini mau ke-18. Jadi ke-17 kemarin itu kita masih dapat 70 kg dulur ya, sisa-sisa pembuahan pertama. Jadi masih dapat 70 kg dari total yang di sini itu yang ada sekitar 5 ribuan tanaman ya. Ini jadi kemarin itu tanaman kita yang di sini ini totalnya itu 5.500 pohon, tapi tidak ada sulaman dulur ya. Mungkin perkiraan masih sekitar 5 ribuan pohon ya dulur, dan masih dapat 70 kilo, kan masih lumayan ya. Jadi tetap kita rawat. Untuk kondisi layu-layuan, alhamdulillah tidak ada sama sekali dulur. Tanaman kita ini utuh ya, utuh dari layu-layuan. Jadi kalaupun ada yang gonggang-gonggang istilah dulur, itu karena nggak kesulam aja dulur. Selebihnya utuh dari layu-layuan. Jadi tidak ada layu fusarium. Alhamdulillah di kedua lahan saya dulur, di lahan pertama yang di selatan, yang lahan ekstrim itu, sama yang di sini, ini tidak ada yang terserang layu fusarium. Jadi alhamdulillah aman dulur. Untuk rahasianya sudah saya pernah bahas di video-video sebelumnya di lahan yang pertama dulur. Jadi seperti itu. Untuk rahasia anti atau aman dari layu fusarium bisa tonton di video-video saya selanjutnya di playlist dulur. Jadi kondisinya seperti ini dulur, walaupun terserang bule, tapi alhamdulillah pembungaannya masih terus bermunculan ya di pembuahan kedua kali ini. Nih kemarin ini jalan aja udah sulit dulur, karena tempuk istilahnya ya. Ini kemarin memang kita buat jalannya ini, lebar jalan ini, paritnya ini memang terlalu sempit ya. Ini sekitar 60 cm. Mungkin di penanaman selanjutnya nanti bedengannya akan kita kurangi lebarnya, tapi jalannya ini paritnya akan kita buat lebih lebar, sekitar 70 atau 80 cm. Karena pengalaman dari penanaman yang sekarang ini, kemarin nyemprot aja sulit ya dulur. Ini ya pembungaannya. Jadi kemarin itu sudah saya semprot pakai ZPT Paklobutrazol, pakai Fukia itu 2 kali. Jadi tanaman kita pembungaannya kembali bermunculan, dan efek negatifnya seperti yang dulu ya, daunnya mengecil lagi. Tapi ini kemarin juga sudah kita spray pakai asam amino sama magnesium sulfat.
Jadi daunnya kembali lebih segar dan bisa cepat memulihkan kondisinya ya, dari yang mengecil tadi sekarang sudah agak lebih lebar. Nah, jadi kemarin jalan aja sulit dulur, sekarang sudah agak longgar karena memang buahnya udah berkurang, rantingannya juga sudah banyak yang patah ini karena pemetikan ya, wajar. Nah seperti ini dulur sisa-sisanya, sisa pembuahan pertama. Nah jadi dulur, kegiatan saya hari ini saya akan melakukan pemupukan untuk pembuahan yang kedua. Nah nanti pupuk-pupuknya apa saja yang gunakan. Nah yang jelas pupuknya itu irit ya, irit biaya, terus juga sederhana dulur, tetapi top chair untuk pembuahan kedua dulur, untuk masa pembuahan. Selain itu juga kita akan memberikan obat-obatan untuk mengurangi keasaman tanah. Jadi karena ini sudah lama tidak kita kocor, karena pengocoran terakhir itu sudah sekitar 2 bulan yang lalu dulur, karena pemupukan sebelumnya itu kita selalu tugal ya 2 kali, di usia 70 dan di usia kalau nggak salah sekitar 150-an hari atau sekitar 130 sampai 150 hari ya, saya agak lupa. Dan selama pemupukan tugal itu kita tidak melakukan pengocoran. Jadi di pemupukan kali ini kita akan melakukan pemupukan kocor sekaligus memberikan obat-obatan untuk mengurangi keasaman pada tanah dulur. Nah bahan-bahan apa saja yang saya gunakan, simak sampai habis ya dulur. Nah ini dia dulur bahan-bahan pupuk yang akan kita gunakan. Jadi ini 4 kg pupuk Ponska subsidi, wes murah-murah naik dulur, nggak apa-apa, yang penting nanti campurannya itu bagus. Terus tambah 2 kg KCL dulur. Nah jadi Ponska subsidi ini kandungannya NPK nya itu nitrogen 12%, fosfatnya 10% dan kaliumnya 15%. Jadi tinggi di nitrogen dan kalium. Nah kita tambahkan KCL ini dengan kandungan 60% kalium dulur, jadi supaya kaliumnya lebih tinggi gitu. Terus ditambahkan ZA ini kandungannya 24% nitrogen, jadi kita naikkan nitrogennya itu supaya merangsang pupus-pupus baru dan daunnya tadi yang akan mengecil dulur karena efek fukia tadi. Jadi kita berikan nitrogen supaya bisa cepat melebar. Nah nanti untuk fosfatnya itu akan kita tambahkan bahan baru dulur, yakni Ultradap, itu untuk meningkatkan fosfatnya. Jadi seperti itu dulur, walaupun pakai pupuk utamanya Ponska subsidi yang kandungan NPK-nya itu rendah, tapi kalau ada pencampuran lainnya itu bisa lebih baik dulur. Jadi ini dulur pencampurannya dulur, ini kita ambil 2,5 gelas, jadi 1 gelasnya ini 200 gram dulur. Kalau 2,5 gelas artinya setengah kilo ya, atau 500 gram itu pupuk campuran Ponska, KCL sama tadi ZA nya dulur. Terus ditambah Manuhara ini kalsium plus boron, ini 2 sendok makan aja dulur. Ini fungsi kalsium ini dulur, ini untuk menjaga supaya pembungaannya tidak rontok. Selain itu untuk mempertebal dinding-dinding sel tanaman supaya tidak terserang penyakit. Terus kita tambahkan magnesium sulfat dulur. Magnesium sulfat ini fungsinya, ini gandengannya dengan ZA tadi ya dulur, yang mengandung nitrogen tinggi. Jadi magnesium sulfat ini dia yang mengangkut unsur nitrogen supaya bisa disalurkan ke organ vegetatif tanaman. Nah lanjut tambahnya itu kita pakai Ultradap, ini 3 sendok makan. Tadi magnesium sulfatnya juga 3 sendok makan dulur. Nah Ultradap ini kandungannya fosfat, jadi fosfat ini yang dia berfungsi untuk merangsang pertumbuhan tunas baru dan pembungaan yang baru. Jangan lupa juga ditambahkan asam humat. Asam humatnya ini cukup 2 sendok makan. Ini untuk menjaga pH tanah dulur supaya tetap netral. Jadi kalau pH tanah netral itu dulur, ini untuk menghindari tempat berkembang biaknya bakteri fusarium, jadi aman dari layu fusarium.